Hukum air apabila kejatuhan najis ke dalamnya itu masuk dalam kategori ada yang najis dimaafkan pada pakaian dan tidak dimaafkan di air. Ada najis yang dimaafkan di air namun tidak dimaafkan di pakaian. Ada najis yang tidak dimaafkan di air dan tidak pula dimaafkan di pakaian. Ada najis yang dimaafkan di air, dimaafkan juga di pakaian. 4. Yang pertama, ada najis yang dimaafkan di pakaian namun tidak dimaafkan di air. Apa itu? Qalilun minad dami, darah yang sedikit. Kalau seumpama dia lagi sholat terkena darah yang sedikit, maka dimaafkan, sholatnya itu tetap sah walaupun ada najis di pakaiannya, yaitu sedikit darah. Tetapi sedikit darah itu tidak dimaafkan di air. Artinya, jika air itu kurang daripada 2 kula, kejatuhan darah yang sedikit, maka itu hukumnya menjadi najis. Ini ketetesan darah sedikit, ini kurang daripada 2 kula, maka hukum air ini udah najis sudah nih. Berubah nggak berubah najis. Kenapa? Karena hukum airnya adalah hukum air yang sedikit. Yang pertama tuh, najis dimaafkan pada pakaian namun tidak dimaafkan di air. Apa itu? Qalilun minad dami, darah yang sedikit. Kita lagi sholat terkena darah sedikit, sah sholatnya. Tapi kalau air kecemplung darah yang sedikit, maka hukumnya udah najis semua. Yang kedua, ada najis yang dimaafkan di air namun tidak dimaafkan di pakaian. Kebalikannya, apa itu? Al-maitatul lati laisa laha damun sa'ilun, darah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir itu dimaafkan di air namun tidak dimaafkan di pakaian, yaitu bangkai di binatang yang darahnya kagak ngalir, seperti nyamuk, lalat, kalajengking, dan lain-lain sebagainya. Itu darah daripada binatang-binatang yang kecil. Kalau seumpama semut mati nempel di pakaian kita dalam keadaan sholat dan mengetahuinya dan kita tidak membersihkannya, maka sholatnya batal. Karena bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang tidak mengalir, bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, kalau dia jatuh di pakaian, sholatnya nggak sah. Jadi maafin itu, walaupun semut. Tetapi ketika semut mati itu jatuh di air, maka hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ambil aja bangkainya, ambil. Nah, airnya tetap suci. Karena binatang yang mati dengan sendirinya jatuh kepada air, maka hukum airnya dimaafkan, tetap suci. Yang kedua. Yang ketiga, ada najis yang tidak dimaafkan di pakaian, tidak pula dimaafkan di air. Apa itu? Selain daripada najis yang pertama dan najis yang kedua. Apa aja itu? Seumpama kencing atau dan lain sebagainya. Itu tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Lalu yang keempat, ada najis yang najis yang dimaafkan di pakaian, dimaafkan di air. Dua-duanya tuh, yaitu najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Kalau kita jalan ada air gitu, kita injek,
Kita nggak tahu ternyata itu percikannya kencing, maka hukumnya adalah suci karena kita tidak mengetahuinya. La yarahu lam la yarohal basarul mu'tadilu, najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata orang yang adil. Gitu.